kepada Bapak Pendeta Pulo Arwan selaku dosen pengampu mata kuliah Ekumenika semester 4B. Saya Marhabosan Sihite ingin memaparkan artikel saya mengenai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Sejarah singkat Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia adalah hasil dari gerakan-gerakan oikumene di Indonesia. Pembentukan Dewan Gereja Indonesia dilakukan pada konferensi tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 di STT Jakarta. Dalam acara ini dibuat juga anggaran dasar Dewan Gereja Indonesia. Gerakan-gerakan ini dibentuk sebagai kesadaran oikumene di antara orang-orang Kristen dengan gereja-gereja di Indonesia, yang telah berkembang akibat dari ikutnya wakil-wakil Indonesia dalam pertemuan gereja internasional seperti IMC di Yerusalem, Tambaram, Dewan Gereja-Gereja Dunia, dan Konferensi Kristen Asia Timur. Selain itu, situasi masyarakat Indonesia telah memberikan dorongan yang kuat bagi terbentuknya Dewan Gereja Indonesia. Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang telah memaksa gereja Indonesia untuk berdiri sendiri sehingga bisa menjadi suatu keuntungan rohani bagi gereja-gereja di Indonesia. Kerohanian bertumbuh di tengah-tengah penderitaan. Solidaritas sebagai bangsa juga menjadi pendorong bagi kesatuan ini. Untuk beberapa persiapan dilakukan antara lain yang pertama pada bulan Mei 1946 dibentuk Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Yang kedua, pada bulan Maret 1947 terbentuk Majelis Kristen di Indonesia bagian Timur yang berpusat di Makassar yang sementara, sampai terbentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan yang ketiga, pada awal tahun 1949 terbentuk Dewan Gereja-Gereja Sumatera. Hal di atas menunjukkan bahwa sejarah gerakan oikumene di Indonesia didahului dengan terbentuknya Dewan Gereja-Gereja Daerah. Selain itu juga karena situasi politik yang kurang mendukung, tindakan-tindakan dilakukan untuk mewujudkan keesaan gereja di Indonesia antara lain. Pada tanggal 23 Januari 1948 dikeluarkan surat kepada beberapa pemuka Kristen untuk membentuk sebuah panitia perancang untuk menyiapkan pembentukan Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Surat ini ditandatangani oleh Dr. T. Sihombing yang berasal dari Sumatera dan Dr. B. Probowinoto yang mewakili Jawa dan Dr. W. J. Rumambi mewakili Indonesia bagian Timur. Pada tanggal 6-12 November 1949, konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja di Indonesia di Gedung Gereja Paulus, Jakarta, diikuti oleh utusan dari 29 gereja-gereja di Indonesia. Di sini dinyatakan hasrat untuk membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Konferensi ini juga dihadiri oleh Sekum Dewan Gereja Dunia, Dr. Fisher T. Hoof, dan Sekum Dewan Pekabaran Injil Internasional waktu itu, yaitu Dr. Ransom. Sekali lagi, situasi politik yang kurang mendukung di Indonesia justru menjadi pendukung pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan tindakan yang ketiga yang dilakukan untuk mewujudkan kesan gereja di Indonesia yaitu pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 diadakan konferensi pembentukan Dewan Gereja Indonesia, dan tanggal 25 Mei pada tahun tersebut deklarasi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia diumumkan. Sejak waktu itu, Dewan Gereja-Gereja Indonesia harus bersidang sekali dalam 4 tahun. Dalam sidang tersebut dibahas rencana-rencana baru, pengeluaran keputusan-keputusan baru, dan mengadakan pergantian pengurus Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Kemudian terdapat struktur Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang pertama, sidang raya. Sidang raya terdiri dari 5-7 orang utusan dari masing-masing gereja anggota. Mereka memilih 5 orang menjadi majelis ketua dan ketua yang memimpin persidangan. Sidang raya merupakan instansi terakhir penentu kebijaksanaan, penerima pertanggungjawaban keuangan dan program dari Badan Pekerja Lengkap. Memilih BPH termasuk Sekum dan Bendahara.
Dewan Gereja Indonesia dan memilih juga bendahara Dewan Gereja Indonesia. Forum ini merupakan tempat bermusyawarah gereja-gereja untuk membahas dan memutuskan semua hal yang menyangkut kepentingan bersama. Struktur yang kedua adalah Badan Pekerja Lengkap. Badan Pekerja Lengkap melakukan sidang dalam setahun sekali, terdiri dari seorang wakil dari tiap-tiap gereja, anggota, dan 13 orang anggota BPH dengan seorang dari setiap wakil Dewan Gereja wilayah sebagai konsultan. Dipimpin seorang majelis ketua, 4 orang dari wakil gereja. Bertugas sebagai pelaksana keputusan-keputusan sidang raya, menampung soal-soal yang timbul antara dua sidang raya, mengangkat staf inti dan sekretariat umum, serta menerima laporan dan pertanggungjawaban dari BPH. Masa kerja ialah masa antara dua sidang raya, biasanya berkisar selama 4 tahun. Struktur yang ketiga adalah Badan Pekerja Harian. Terdiri dari seorang ketua umum, 3 orang ketua, seorang sekretaris umum, dan seorang bendahara ditambah 7 orang anggota, semuanya berjumlah 13 orang. BPH bersidang sekurang-kurangnya sekali sebulan, dipimpin oleh para ketua dan dibantu oleh sekretaris umum. Masa kerjanya sama dengan Badan Pekerja Lapangan, bertugas untuk melaksanakan tugas dan keputusan-keputusan BPL dan menampung soal-soal yang timbul antara dua sidang BPL serta mempertanggungjawabkan kepada sidang BPL. Struktur yang keempat adalah Badan Keuangan Umum, beranggotakan 5 orang yang dipilih dari anggota BPL sendiri, dan 5 orang ini dipilih seorang ketua dan seorang sekretaris. Bertugas merancang, menetapkan, menerima dan melaksanakan anggaran belanja DGI, juga mencari dana, mengadakan pemeriksaan keuangan dari setiap departemen dan setiap badan yang ada pada Dewan Gereja Indonesia. Yang kelima, struktur yang kelima yaitu Sekretaris Umum, terdiri dari seorang sekum, bendahara, wakasekum, dan beberapa sekretaris departemen serta beberapa asisten sekretaris dan beberapa administrator, dan mereka bertugas melaksanakan administrasi sehari-hari dari Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Struktur yang keenam adalah komisi-komisi atau departemen-departemen dan badan-badan. Struktur ini merupakan atau kelompok ini merupakan suatu kelompok kerja yang diutus untuk melakukan suatu tugas, dibentuk oleh sidang raya dan menerima wewenang khusus dan terbatas dari sidang raya untuk menggarap suatu bidang tugas di antara sidang raya. Departemen adalah bagian dari Sekum Dewan Gereja Indonesia sebagai pelaksana administrasi untuk bidang khusus yang ditugaskan kepadanya, bertugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang dikerjakan oleh departemen, menyerahkan kepada Badan Keuangan Umum, membimbing staf dalam pelaksanaan rencana kerja, dan membuat laporan pertanggungjawaban komisi kepada BPL serta sidang raya berikutnya. Adapun beberapa tokoh Indonesia yang berpengaruh dalam perkembangan Dewan Gereja Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Todung Sultan Gunung Mulia. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II. Ia adalah seorang bapak Angkola yang bermarga Harahap. Ia juga adik sepupu dari Amir Syarifuddin. Ia juga salah satu pemrakarsa pembentukan Partai Kristen Indonesia. Namanya kini diabadikan menjadi nama sebuah badan penerbitan Kristen, Persatuan Gereja Indonesia, yakni BPK Gunung Mulia. Yang kedua adalah Pendeta Profesor Dr. Johannes Ludwig Chrysostomus Abieno. Adalah seorang doktor yang mengajar di bidang teologi praktika. Yang ketiga adalah Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangoe. Adalah seorang pendeta, dosen, sekaligus teolog Kristen Protestan yang merupakan salah satu tokoh pemimpin dan pemikir Kristen Indonesia saat ini. Yang keempat ada Pendeta Gomar Gultom, yaitu Pendeta Gomar Gultom merupakan seorang pegawai Departemen Agama RI. Dia adalah keturunan orang Batak bermarga Siregar.
Yang kelima adalah Pendeta Dr. Soritua Albert Ernest Nababan. Dia adalah seorang lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Pada masa kepemimpinannya menjadi dualisme kepemimpinan di tubuh HKBP. Kesimpulan dari artikel saya itu berdasarkan jika dihubungkan dengan Alkitab, berdasarkan Yohanes 17 ayat 21, ketika Yesus meminta kepada Bapa-Bapa agar semua orang atau mereka bersatu sama seperti Ia dan Bapa adalah satu, maka misi ini kemudian direalisasikan dalam gereja-gereja yang ada di dunia saat ini, sehingga keberagaman tidak hanya menjadi alat untuk perpecahan, melainkan menjadi suatu sarana untuk bersatu dalam wadah keesaan gereja. Setelah dimulai dengan Dewan Gereja-Gereja Dunia, langkah untuk bersatu ini juga sampai ke Indonesia dengan terbentuknya Dewan Gereja Indonesia, satu bentuk organisasi gereja yang kemudian menjadi wadah bagi gereja-gereja untuk bersatu dan menyelesaikan masalah-masalah umum yang dirasa memang penting untuk diperhatikan bersama oleh seluruh gereja-gereja anggota Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Demikianlah hasil pemaparan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.